aku lupa. Nanti ayah bunda bergabung ya. Halo ayah bunda yang udah bergabung. Oke, selamat siang menuju sore untuk semua ayah dan bunda maupun yang calon ayah, calon bunda. Hari ini ketemu lagi di acara ya? IZ Live-nya HFC Medan. Kalau ayah bunda yang sebelumnya udah mengikuti kegiatan IZ Live kita ini, pasti udah tahu ya kalau hari ini tuh adalah IZ Live kita yang keempat. Kita review sedikit. Kalau yang mungkin ketinggalan untuk IZ Live yang pertama, kedua, ketiga, nanti ayah dan bunda boleh cek di profilnya HFC Medan ya. Nanti bisa kok dilihat di situ, terus ditonton gitu. Nah untuk yang pertama kemarin kita ada bahas tentang bagaimana program bayi tabung di masa pandemi COVID-19. Itu waktu itu narasumbernya adalah Dr. Hilma Putri Lubis, MKOG, SPOG. Kemudian IZ Live kita yang kedua judulnya itu penyebab kegagalan program bayi tabung, dan itu dibawakan oleh Dr. Binarwana Halim, MKOG, SPOGK, FICS. Nah, yang ketiga juga nggak kalah seru, kemarin kita membahas tentang pengaruh kualitas sperma terhadap keberhasilan program bayi tabung ya. Dan itu langsung dengan Dr. Bob Baksinar, SPU atau Spesialis Urologi. Nah, untuk yang keempat ini kita akan bahas tentang infertilitas. Jadi kita mau kupas tuntas tentang ketidaksuburan. Buat ayah bunda yang mungkin selama ini ada pertanyaan, kira-kira udah berapa lama menikah tapi belum juga punya anak, kapan ya baiknya untuk berobat ke dokter? Terus apakah mungkin aku ini tidak subur? Mungkin ada pertanyaan seperti itu juga akan kita bahas nantinya. Nah untuk hari ini narasumber yang akan kita undang bersama dengan kita itu adalah Dokter Mulda. Jadi kita tunggu dulu ya sampai Dokter Muldanya join bersama kita. Oh ya bunda, nanti kita juga ada ini ya, kita ada ngisi link survei, ada ngisi survei. Nanti habis kita lakukan IZ Live ini, ayah dan bunda mohon diisi ya surveinya. Cara ngisinya di mana itu akan kita sampaikan nanti sehabis IZ Live ini berakhir. Dan bisa sih dilihat langsung nanti di biodata Instagram HFC Medan. Ya halo semua. Oh ya untuk ayah dan bunda, siapa tahu kemarin belum sempat mengirimkan pertanyaannya lewat question box yang udah kita tampilkan sebelumnya di story.
Nanti pada saat berlangsung boleh juga ya untuk memberikan pertanyaannya. Kalau nanti ada waktu sisa, kita sempatkan untuk bertanya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, jangan disimpan di dalam hati. Sabar ya, kita masih menunggu narasumber. Oke. Untuk dokter muda. Itu mana ada yang kiri paling kanan? Ada nggak? Ini Allah. Sebelumnya terima kasih ya untuk Ayah dan Bunda yang sudah menyempatkan waktunya. Oke, sudah join dengan Dokter Bunda ya. Siang dokter, makin cantik aja dokter. Yang bilang juga Dewi ini makin cantik. Dokter bisa aja, saya jadi malu. Oke, Ini dokter. jelas? Ini jelas? Sama dokter? Udah jelas? Dokter, kelihatan kok dari sini dokter. Oke, udah mantap dok. Oke, buat Ayah dan Bunda, ini dokter kita, dokter Bunda juga sudah bergabung di sini. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, dokter boleh dong kenalkan dirinya dok. Siapa tahu ada yang belum kenal sama dokter, biar semakin kenal kan tak kenal maka tak sayang. Dokter, Ya, silakan benar. dokter. Ya, selamat siang HFC Lovers. Hari ini saya, Dr. Mulda Febrida Situmorang, SPOG Konsultan, akan ikut bergabung di Instagram Live kita untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Mom and Dad sekalian. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Silakan, Dewi. Oke, jadi kan dokter,
hari ini kan topik kita tentang infertilitas kan, Dok. Jadi mungkin kan banyak ya ayah bunda di luar sana yang mungkin masih bingung apakah mereka itu termasuk pasangan yang infertilitas, atau mungkin ada beberapa ayah bunda itu yang mungkin tidak tahu infertilitas itu apa sih sebenarnya. Jadi di sini kita mau mengupas tuntas tentang infertilitas itu ya kan, Dok ya. Nah, dokter, kira-kira nih dokter, kan mungkin ada nih ayah bunda yang memang tidak tahu atau mungkin kurang paham tentang infertilitas. Bolehlah Dok diceritakan dulu infertilitas itu apa sih Dok sebenarnya, Dok? Jadi infertilitas itu adalah suatu kegagalan pasangan suami istri untuk mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya 12 tahun setelah berhubungan secara teratur tanpa konsepsi. Ya, ini didefinisikan sebagai infertilitas primer. Nah, ada juga yang istilah infertilitas sekunder, itu bagi pasangan yang sudah pernah mendapatkan kehamilan dan tidak dapat mempertahankan kehamilannya setelah 12 bulan. Oke. Berarti ada dua sebenarnya kategori infertilitas ya dokter ya. Infertilitas primer dan sekunder. Nah, jadi kalau misalkan ada yang sudah menikah sebenarnya dan sudah pernah punya anak, tapi kemudian setahun kemudian dia mencoba untuk punya anak lagi dan tidak hamil, itu udah termasuk kategori infertilitas ya dok ya? Iya, termasuk juga dia setelah hamil, setelah anak pertama, dia kemudian hamil namun tidak dapat mempertahankan kehamilannya. Itu termasuk infertilitas sekunder. Iya, dokter. Oke, nah terus kan dokter, kalau ada gitu kan, pasangan sudah menikah gitu kan dok, dan mereka sudah tahu sebenarnya mereka itu infertil atau tidak subur. Kira-kira nih dokter, kapan ya mereka itu harus ke dokter? Apakah Jadi dikategorikan infertilitas setelah 12 bulan ya, mencoba untuk melakukan atau berhubungan badan teratur ya 12 bulan tapi tidak mendapatkan kehamilan. Berbeda dengan pasangan yang setelah menikah menunda kehamilan ya, menunda kehamilan selama setahun atau lebih, ya kan, itu tadi saya bilang tanpa kontrasepsi. Jadi setelah 12 bulan memang berencana untuk punya anak, jadi teratur melakukan hubungan seksual ya, long distance juga menjadi salah satu masalah sebenarnya. Jadi tanpa adanya jeda, artinya melakukan hubungan seksual itu pasti suami istri satu tempat tinggal, sehingga dia dapat rutin hubungan seksual yang teratur itu 2-3 kali dalam seminggu selama 12 bulan tidak juga mendapatkan kehamilan, artinya gagal hamil, itu sebaiknya menjumpai dokter untuk menginvestigasi apakah memang ada gangguan. Jadi sebenarnya istilah infertilitas ini kurang cocok sebenarnya sekarang. Yang ada itu sebenarnya kemungkinan adanya gangguan ataupun hanya tidak ada gangguan tapi hanya butuh waktu. Jadi sebenarnya infertilitas itu tidak dapat, ya, tidak dapat. Tapi kalau sebenarnya kita periksa bisa saja dia tidak punya gangguan, ya kan? Hanya butuh waktu yang lebih lama, gitu ya. Nah, sebaiknya melakukan investigasi baik itu pria maupun wanita. Tidak bisa satu sebelah pihak. Ya harus dua-dua, karena yang mau menikah, yang mau memiliki anak itu kedua belah pihak harus baik, harus dalam keadaan baik. Iya, berarti kalaupun mau periksa ke dokter, nggak bisa ya dok ya harus istri aja, harus tetap dua-dua ya dokter ya. Terus kira-kira ya dokter, penyebab infertilitas atau penyebab orang itu atau pasangan itu tidak subur sebenarnya apa sih dokter? Jadi gangguan kesuburan ini bisa dari pihak perempuan atau wanita atau dari pihak pria ya. Jadi pada wanita itu meliputi gangguan kesuburan mengenai ovulasi ya. Ovulasi ini adanya masa subur pada seorang wanita. Nah, ini bisa ditandai dengan lancar tidaknya haid, rutin tidaknya haid datang ya. Nah, bagaimana dengan keadaan daripada saluran telur ya? Biasanya itu penyebabnya itu adanya sumbatan pada saluran telur, itu juga menyebabkan tidak dapat bertemunya sperma dengan sel telur di saluran ya, saluran tuba. Jadi yang ketiga itu adalah gangguan daripada adanya kelainan pada organ uterus atau rahim ya. Jadi pada wanita investigasinya itu bisa melalui siklus haid ya, siklus haid yang normal itu 80-90% pasti dia mengalami yang namanya ovulasi, adanya sel telur yang pecah setiap bulannya. Tetapi kalau dia
tidak mengalami siklus haid yang normal, itu menandakan kemungkinan besar dia jarang berovulasi. Ya, itu juga akan menyulitkan untuk bisa mendapatkan kehamilan. Selanjutnya itu tuba, pemeriksaannya itu dilakukan dengan pemeriksaan hysterosaphingografi. Bisa juga dengan solid infusion sonografi, itu bisa. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan USG, ya. Apakah ada kelainan pada rahim, adakah miom, polip, adenomiosis, ya, segala macam kista yang dapat mengganggu terjadinya sebuah kehamilan. Nah, sedangkan pada pria itu memeriksakan sperma. Itu di laboratorium akan melihat jumlah sperma yang normal, bergerak maupun morfologinya. Gitu. Nah, berarti tadi itu ada gangguan ovulasi, ya kan dokter, ada masalah pada tuba, kemudian juga mungkin bisa ada kelainan uterus, sedangkan untuk suami itu mungkin karena gangguan ada masalah sperma ya dok ya. Nah dokter, kira-kira nih dokter, ada nggak sih makanan tertentu yang sebenarnya bisa memicu gangguan kesuburan dok? Makanan definitely sebenarnya tidak ada. Ya, yang ada itu seperti merokok, ya, dapat mengganggu kualitas daripada sel telur dan sel sperma. Alkohol, ya, alkohol dapat mengganggu cairan semen, ya, atau kualitas daripada sperma. Sebenarnya definitely makanan tidak ada, tetapi jika makan berlebih pada seorang wanita itu kaitannya dengan PCOS, ya, itu dapat mengganggu kesuburan. Banyak makan, jadi body mass index atau obesitas, ya, ujung-ujungnya obesitas itu bukan makanannya, jadi kelebihan makan maksudnya. Kelebihan makan, oke. Terus gini dokter, mungkin kan di luar sana ayah bunda atau yang terutama yang sedang mengikuti Instagram kita ini, IZ Live kita ini, pengen coba untuk program hamil. Nah, bisa nggak dok kira-kira dikasih tahu dokter tahapan program itu, tahapannya itu apa aja kira-kira pemeriksaannya, persyaratannya gitu dokter untuk mau promil atau program? Sebenarnya syarat masing-masing program itu ada. Jadi program ini meliputi program makan obat induksi ovulasi, ya, dengan campur biasa atau inseminasi atau bayi tabung. Nah, masing-masing daripada program ini sebenarnya menjadi jawaban bagi masalah pada pasangan. Jadi balik lagi tergantung dengan hasil investigasi apa yang didapat di dalam klinik kita. Apakah memang ada gangguan ovulasi, saluran tersumbat, atau memang ada pada gangguan sperma. Jadi kriteria masing-masing program itu menjawab masalah pada pasangan. Jadi tetap kita harus menjalani investigasi dulu supaya tahu apa program yang tepat. Nah, masing-masing daripada program juga ada persyaratannya seperti kesehatan yang baik, tidak ada gangguan pada keadaan umum daripada ibu untuk bisa hamil, ya kan? Demikian. Oke, berarti sebenarnya kalau ayah sama bunda gitu kan dokter belum hamil juga nih dalam kurun waktu setahun gitu, padahal dia sudah mencoba untuk bersenggama seperti yang dokter bilang tadi, tapi belum juga hamil. Ketika dia datang gitu misalnya mau berobat dan dia mau langsung bayi tabung atau langsung inseminasi, itu nggak bisa juga ya dok ya? Ada investigasi khusus lagi yang mau dilakukan ya? Iya, jadi misalnya tiba-tiba datang mau insem, ya, dia tetap harus melakukan pemeriksaan saluran. Nah, begitu juga dengan sperma, karena kemampuan daripada si ibu untuk bisa berhasil inseminasi tetap membutuhkan saluran telur yang bagus. Nah, sperma juga, kriteria sperma yang sangat-sangat sedikit di bawah 5 juta itu tidak disarankan untuk inseminasi. Begitu. Jadi pemilihan program bukan keinginan hati, ya, tapi sebenarnya yang terbaik bagi pasangan sehingga dia dapat hamil, ya, dengan kemungkinan yang lebih tinggi. Nah, terus gini dokter, kan pasien mungkin sudah ada beberapa yang melakukan pemeriksaan gitu kan dokter, misalnya dia sudah periksa di dokter A, juga sudah pernah periksa di dokter B, kan tentu ada hasil laboratorium tuh dokter yang keluar. Nah, mungkin karena ada kendala mungkin di biaya atau mungkin waktu, mereka belum sempat untuk melanjutkan programnya. Nah, untuk hasil-hasil laboratorium itu sendiri dokter, kira-kira bagaimana dokter? Kira-kira berapa lama gitu dok berlaku dok? Pertama itu pasti yang dibawa itu hasil daripada pemeriksaan saluran dan sperma, itu yang paling sering dibawa di kliniknya.
Jadi balik lagi, sperma itu dia dapat berubah. Jadi sebenarnya dari pemeriksaan sperma pun kalau misalnya dia normal, tapi setahun lebih daripada setahun, dia harusnya mengulang kembali karena sperma itu paling mudah sekali berubah, begitu ya. Jadi bisa saja setahun yang lalu dia baik, tapi sekarang belum tentu gitu. Ataupun pada wanita saluran telur, mungkin kemarin dia bagus, ya, tapi setelah setahun bisa saja ada yang namanya tersumbat salah satunya. Itu juga menjadi poin bagi kita untuk memilih program yang tepat saat datang ke praktek kita, walaupun dia setelah sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan. Berarti ada masa ini juga ya dokter yang berlakunya sampai lama. Ada, benar. Terus kan dokter, kalau ada pasien gitu dok, dia kan mungkin sudah pernah sesar ya, sudah pernah melahirkan, tapi melahirkannya SC sesar. Kira-kira nih dokter, apa mungkin bekas sesar itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan dokter? Bekas sesar tidak bisa. Artinya dapat mengganggu terjadinya kehamilan untuk berikutnya, karena sesar tidak mengganggu saluran, sesar juga tidak mengganggu siklus haid, ya, ovarium, dan tidak mengganggu si si ovarium, baik itu secara anatominya atau secara hormonalnya, tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Berarti nggak ada hubungan ya dokter untuk gangguan kesuburan. Ya. Bahkan sering walaupun operasinya agak sedikit ada kelainan di dalam bentuk ya anatomi, seringkali bisa hamil. Bahkan di daerah yang tipis bekas operasi itu sering ada dijumpai kehamilan di situ. Artinya sebenarnya dia tidak mengganggu kemampuan seorang wanita untuk bisa hamil. Nah, dokter tadi kan kita ada bahas ya, untuk mengetahui apakah seseorang itu ada gangguan kesuburan, kan kita harus lihat dulu ada nggak gangguan ovulasinya, apakah ada gangguan tuba, apakah juga ada mungkin kelainan uterus maupun spermatozonya gimana. Nah, untuk kelainan tuba nih dokter, mungkin sebagian kan belum tahu ya tuba Fallopi itu apa, dan mungkin ya tuba Fallopi ini kan dokter, kan tadi pemeriksaannya lewat histerosalpingografi atau HSG. Selain HSG, ada nggak sih dok caranya supaya tahu apakah kita itu ada gangguan tuba atau enggak dok? Gangguan tuba itu pemeriksaannya bisa meliputi histerosalpingografi, ya, di mana itu dilakukan di laboratorium oleh dokter ahli radiologi, di mana itu cairan dimasukkan melalui mulut rahim, ya, nanti itu akan disemprotkan ke dalam rongga rahim. Lalu si cairan ini akan melewati yang namanya tuba Fallopi atau saluran telur, ya. Nah, apabila si tuba ini lancar, maka cairan itu akan melewati saluran, ya, dan akan tumpah ke dalam rongga rahim, ya, itu HSG namanya. Lalu dia akan dilakukan foto, dia akan dapatkan hasil film yang menyatakan apakah saluran itu sumbat atau tidak. Nah, hasilnya nanti berupa film, itu radiologi. Yang kedua, sono infusion, ya, salin infusion. Jadi dimasukkan cairan NaCl ke dalam rahim dan dibantu dengan ultrasonografi untuk melihat saluran, apakah salurannya lancar atau tidak. Cuma masing-masing ada kelemahannya, ya, dan ada kelebihannya. Kalau untuk HSG, dia sepanjang daripada saluran itu dia dapat lihat baik dari hulu maupun sampai hilir. Ya, jadi sumbatan di hilir pun dapat diketahui. Tapi kalau dia salin agak sulit karena kita hanya mengandalkan penglihatan dengan ultrasound, di mana membedakan cairan itu benar-benar tumpah ke dalam rongga rahim itu agak sulit, ya, agak sulit. Jadi bisa positif palsu ataupun negatif palsu. Artinya itu positif palsu kita pikir ternyata paten, terbuka, ternyata tidak gitu. Ataupun kita bilang ada sumbatan, itu ternyata bukan ada sumbatan, itu maksudnya. Jadi sangat subjektif, tapi lebih HSG itu lebih di atas daripada salin infusion sonografi, lebih di atas. Jadi artinya bila kita katakan dia paten dengan HSG hanya 5%, ternyata dia adanya sumbatan. Sebenarnya ada sumbatan. Jadi artinya positif palsu 5% kalau HSG. Kalau salin infusion itu lebih tinggi. Lebih tinggi persentasenya saya lupa, tapi dia lebih tinggi. Kemungkinan kita bilang dia paten atau terbuka ternyata dia sumbat gitu. HSG lebih kecil, karena positif palsu maksudnya. Positif palsu itu artinya saluran tuba dinyatakan terbuka,
tetapi pada kenyataannya dia tersumbat. Itu positif palsu. Pada HSG itu cuma 5%, artinya dari 100 wanita hanya 5 kejadiannya. Jadi lebih bisa diterima hasilnya dibandingkan yang salin infusion sonografi. Berarti kalau untuk pemeriksaan pun yang paling dianjurkan untuk cek tuba Fallopi sebenarnya HSG ya dok ya? Iya, benar, HSG. Nah, tadi kan dokter ada bahas juga itu positif palsunya itu mungkin sekitar 5% aja kan dokter? Sehingga hasilnya terpercaya. Nah, hasilnya kan dokter, dipercaya. Kalau misalkan ya dokter, ada pasien periksa HSG nih, ternyata di hasil pertamanya tersumbat, gitu dokter. Kemudian dia HSG lagi untuk kedua kalinya, tapi dikatakan terbuka. Itu nggak mungkin dokter? Terbuka, hasil kedua terbuka. Iya dokter. Jadi yang pertama tersumbat. Pertama tersumbat, tapi HSG yang kedua terbuka. Itu apakah mungkin bisa terjadi? Jaraknya berapa lama? Kalau masalah jaraknya sih mungkin 1 tahun dokter. Tahu ya? Nah, jadi sebenarnya begini, HSG ini ya kan ada kemungkinan tadi dikatakan negatif palsu, artinya dikatakan dia tersumbat, ya tidak paten, ya. Tapi ternyata dia sebenarnya adalah paten. Itu tadi negatif palsu. Ada. Jadi sebenarnya apa hal-hal yang bisa menyebabkan negatif palsu ini? Yaitu terjadinya spasme lokal. Spasme itu kontraksi di daerah rahim sehingga menyebabkan adanya penyempitan atau obliterasi pada si saluran, baik itu di kornu maupun di pertengahan saluran, sehingga menghambat cairan yang disemprotkan itu untuk mengalir ke dalam rongga rahim, sehingga dikatakan, nah, oh ini terjadi sumbat, gitu. Ternyata setelah diperiksa sekali lagi, ya jaraknya bisa saja 1 bulan, itu ternyata tidak ada sumbatan, bisa saja terjadi. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan HSG, jika kita tidak memiliki adanya kemungkinan seperti infeksi panggul yang dapat menyebabkan sumbatan, seperti endometriosis ya, ataupun tumor lainnya yang memungkinkan terjadi ya sumbatan, tidak ada salahnya sih kita mencoba untuk memeriksa HSG ulang, karena pemeriksaan HSG itu kan tidak terlalu mahal. Tetapi kalau dinyatakan sumbat, ternyata kita harus menjalani IVF, biaya IVF kan lebih besar. Tidak ada salahnya ya kita mencoba untuk pemeriksaan ulang HSG. Dan hal itu bisa saja terjadi, ya. HSG yang pertama sumbat, yang kedua ternyata tidak. Demikian. Kalau misalkan tersumbat nih dokter, waktu diperiksa HSG dinyatakan kedua tuba Fallopinya tersumbat nih dokter. Nah itu kan dokter apakah bisa ditangani dengan minum obat aja dokter? Atau kira-kira apa nih dokter solusinya kalau misalkan tuba Fallopi kita tersumbat? Kembali lagi dari penyebab dari sumbatan dan daerah sumbatan. Jadi kalau memang sumbatannya itu di kornu atau di hulu, di ujung dari rahim, itu kan dari rahim ke saluran itu ada disebut ujung utama lah, proksimal, ya, di cabang daripada rahim saat dia memiliki saluran dari rahim ke saluran telur. Jadi itu namanya di hulu lah saya bilangnya, di ujung awal ya. Nah, itu kejadiannya itu bisa karena adanya perlengketan di situ, ataupun terjadinya penumpukan mukus. Mukus itu cairan lokal yang dihasilkan oleh dinding dari saluran. Hal ini bisa dicoba untuk dilakukan operasi, ya, dilakukan operasi, lalu daerah yang tersumbat itu diatasi sumbatannya, lalu disambung kembali salurannya. Itu ada kemungkinan. Satu. Yang kedua, bila saluran di ujung itu kan fimbre namanya ya. Jika itu ada perlengketan dan didapatkan secara klinis, dia kemungkinan ada endometriosis, adenomiosis, atau riwayat radang panggul, nggak ada salahnya dilanjutkan dengan pemeriksaan atau penanganan secara laparoskopi untuk mengatasi si sumbatan ini, sekaligus untuk mengatasi endometriosis ataupun kista ya, ataupun hal-hal yang lain yang dapat kita tangani secara laparoskopi. Jadi komprehensif. Kalau kita memang di ujung saluran tersumbat, terus kita memang juga ini besar kemungkinan hanya perlengketan, ya,
itu justice-nya oleh dokter, pasien sangat dianjurkan untuk menjadi kandidat melakukan laparoskopi sekaligus untuk penanganan masalah-masalah organ reproduksi yang akhirnya nanti akan meningkatkan kemungkinan si pasien untuk hamil. Demikian. Berarti penanganannya semua itu rata-rata berupa operasi ya dokter? Tidak ada yang Ya. minum obat gitu ya dok? Jadi untuk obatnya, maka tadi penyebabnya kan tidak ada yang karena hal-hal yang tidak harus dilakukan tindakan gitu. Seperti demam kan dengan obat demam, ya kan? Iya. Nah ini dia berupa kejadian menutup, bisa karena mukus, bisa karena perlengketan, bisa karena, jadi bukan karena adanya hal-hal yang bisa ditangani dengan obat. Walaupun dia infeksi, kan infeksi dok, kan bisa makan antibiotik, bukan? Infeksi di situ sampai menyebabkan adanya perlengketan. Nah, perlengketan ini berupa selaput-selaput, di mana dia tidak akan bisa diatasi dengan obat-obatan. Harus dengan tindakan pembebasan perlengketan. Yang tentunya harus dilakukan secara operasi, baik itu laparotomi, ya dengan pembuka perut, atau dengan laparoskopi, dengan alat yang lebih canggih, sehingga luka lebih kecil. Tapi kita lebih prefer untuk laparoskopi. Tetap tidak ada obatnya, harus dilakukan operasi. Nah, kalau misalkan udah di laparoskopi nih dokter, atau udah dioperasi lah supaya tuba fallopi yang tersumbat itu tidak tersumbat lagi, apakah mungkin nggak nih dokter kedepannya akan tersumbat lagi? Tersumbat lagi? Iya dok. Oh, kemungkinan. Selama kita hidup, selama masih punya saluran, kemungkinan itu pasti ada. Itu. Kemungkinan itu pasti ada. Maka Jadi kalau sudah apa? Halo? Ya? Ya, kita kan mengatasi masalah lampau yang di mana dia sudah menyebabkan perlengketan, kita lepaskan. Untuk kedepannya 5 tahun lagi kita nggak tahu. Ngerti kan? Ya misalnya pasiennya datang umur 25 tahun, kemungkinan dia ada perlengketan riwayat infeksi ataupun endometriosis. Saat ini kita bebaskan. 10 tahun lagi dia datang. Kita nggak bisa pegang hasil yang kemarin. Kita harus cek ulang HSG, apakah masih ada sumbatan. Kalaupun misalnya terjadi sumbatan, kita harus ya menangani secara komprehensif. Jadi tetap memang pertama kita harus dari awal sih harus komprehensif. Cuman kan kadang pasien datang ini udah dari mana-mana datangnya dulu, ya kan, ke dokter lain baru ke kita. Ya tetap kasusnya seperti itu ya harus komprehensif. Ya, setelah dilakukan tindakan operasi, apa selanjutnya? Program apa? Sehingga pasien itu dapat mendapatkan kehamilan dengan kemungkinan lebih tinggi. Karena umur makin tua, makin kemungkinannya kecil untuk mendapatkan kehamilan. Demikian. Nah, kalau perlengketan ini kan dokter, itu apakah ada kaitannya sebenarnya dengan lemak dokter? Siapa tahu mungkin karena kitanya perempuannya terlalu gemuk, jadi ada perlengketan jadi di dalam. Banyak sekali sih saya dapat juga pasien mengatakan karena lemak ya, tertutup lemak. Banyak. Jadi sebenarnya lemak tidak menjadi penyebab terjadinya sumbatan. Lemak yang berlebih lebih kepada gangguan siklus haid, jadi gangguan ovulasi, gangguan pada indung telur untuk bisa terjadinya suatu pembentukan sel telur yang matang setiap bulannya. Lebih ke situ daripada ke saluran telur. Tidak pernah lemak menjadi penyebabnya. Tidak. Nah, ini kita beralih lagi nih dokter untuk masalah PCOS. Tadi kan dokter sempat bahas juga tuh, mungkin ada yang PCOS. Nah, PCOS itu apa sih dokter sebenarnya PCOS dok? PCOS polycystic ovarium syndrome. Jadi ini singkatan daripada sindroma ovarium polikistik. Jadi suatu gejala ya, kumpulan daripada gejala di mana secara Rotterdam itu ada 3 kriteria. Jadi 2 dari 3 kriteria ini sudah ada pada seorang wanita, maka dia akan digolongkan ke SOPK. SOPK ini kumpulan gejala bisa berupa oligoovulasi, ya, anovulasi atau oligomenore, di mana dia jarang haid. Di jarang haid, jadi dia jarang untuk berovulasi, 1. Kedua, adanya tanda-tanda tingginya hormon pria pada seorang wanita, baik secara pemeriksaan laboratorium
ataupun secara klinis dijumpai adanya pertumbuhan bulu yang berlebihan, jerawat yang berlebihan, botak kepalanya, ya, itu. Yang ketiga, dijumpai adanya gambaran secara USG pada ovarium, itu ada bulat-bulat kecil warna hitam yang mengelilingi ovarium. Jadi dia seperti rantai, kalung yang mengelilingi si indung telur atau ovarium ini. Jadi ukurannya itu 2-9 dan jumlahnya lebih dari 12, satu indung telur. Jadi kalau kita dapatkan 2 dari kriteria yang saya sebutkan tadi, ya, setelah mengeksklud atau menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan gangguan hormon lain seperti hiperprolaktin atau tingginya hormon prolaktin yang biasanya tinggi pada ibu yang menyusui, itu sudah bisa kita golongkan si wanita mengalami SOPK. Demikian. Berarti kalau misalkan tadi kan ciri-cirinya mungkin ada pertumbuhan bulu yang berlebihan, terus haidnya nggak teratur. Nah, kalau misalkan 2 ini aja udah ada di diri pasien, mereka bisa saja termasuk PCOS ya, Dok, ya? Iya. 2 dari 3. 2 dari 3. Nah, PCOS ini bisa nggak sih, Dok, disembuhkan, Dok? PCOS ini kan gejala. Jadi bukan penyakit. Kalau kita bilang penyakit, contoh kayak sakit tipes, kita kan bisa kasih antibiotik, dia sembuh. Dan besok-besok, walau gimana pun dia, kita nggak bilang lagi dia akan mengalami tipes. Ngerti kan? Jadi SOPK ini, terlebih sebenarnya adanya gangguan metabolisme pada seorang wanita. Ya, dikaitkan dengan adanya gangguan daripada tingginya hormon, ya, hormon pria di indung telur diakibatkan adanya insulin yang tinggi, dikaitkan dengan itu. Insulin yang tinggi ini dikarenakan adanya tingginya lemak. Nah, ini semua kaitannya dengan metabolisme. Nah, selalu kita SOPK ini selalu kita sarankan untuk modifikasi lifestyle, ya, seperti turunkan berat badan, hidup sehat, kurangi makan makanan yang lemak, artinya menurunkan berat badan. Itu membutuhkan modifikasi lifestyle. Nah, artinya begini, kita lihat ada wanita gemuk, tapi dia tetap bisa haidnya lancar, tidak mengalami SOPK. Jadi dari sini kita bisa melihat adanya cenderung genetik. Jadi adanya gangguan genetik atau pengaruh genetik ke dalam SOPK ini makanya saya bisa bilang SOPK tidak bisa disembuhkan. Yang ianya dia dikontrol. Sehingga apa yang kita mau? Kita mau haid kita lancar, begini lakukan. Kalau kita mau punya anak, begini kita lakukan. Jadi sebenarnya tergantung dari menjawab masalah apa yang timbul dengan gejala SOPK ini. Karena masing-masing wanita SOPK ini memberikan gambaran yang bisa berbeda-beda. Tidak harus sama gitu. Tergantung. Jadi tidak bisa sembuh, artinya dikontrol. Tetap aja. Jadi kalau dia mengubah lifestyle-nya, heboh makan lemak, kurang tidur, istirahat kurang cukup, ya kan? Exercise juga tidak pernah, aktivitas juga kurang, ya balik lagi SOPK-nya. Jadi dia hanya bisa dikontrol, tidak bisa disembuhkan. Dikontrol ya, Dok. Nah, kalau misalkan ada yang PCOS gitu ya kan, Dok, mungkin nggak dia itu bisa hamil alami tanpa harus ikut inseminasi atau bayi tabung, Dokter? PCOS atau SOPK maksudnya hamil alami ini gimana maksudnya? Hamil alami. Bisa hamil alaminya karena minum obat CC tadi, Dokter? Oh, minum obat. Lalu hubungan biasa maksudnya? Iya, Dokter. Karena itu jadwalnya biasanya. Jadi balik lagi, pada wanita SOPK ya itu jarang berovulasi, Oke. Pasangan suami istri dengan istri yang SOPK yang mengalami gangguan atau infertilitas itu tetap harus melakukan investigasi pemeriksaan saluran telur dengan sperma, tetap. Jadi setelah masuk ke dalam program, yaitu program yang dipilih yang akan meningkatkan kans pasangan itu untuk hamil. Contoh,
walaupun dia SOPK, tetapi saluran telurnya bagus kiri dan kanan, dan kriteria sperma juga memungkinkan untuk bisa campur biasa atau alami, ya dia masuk ke dalam kandidat itu. Jadi tidak harus inseminasi. Ya, karena untuk menjawab masalah gangguan ovulasi pada wanita SOPK, itu bisa ditangani dengan obat-obatan untuk memicu ovulasi. Ya. Berarti bisa aja ya dok ya, kalau misalkan nggak ada masalah di sperma suami, saluran tuba dia juga tidak tersumbat, dia hanya ada masalah pada gangguan itu tadi, SOPK. Itu bisa saja kita atur dengan hamil alami, tapi konsumsi obat ya berupa CC tadi ya dok? Bisa. Nah kalau untuk endometriosis nih dokter, endometriosis itu kadang kan mungkin waktu di USG nih pasien ternyata dia ditemukan endometriosis. Apakah endometriosis itu memang selalu sulit untuk hamil ya dok? Endometriosis yang bisa dijumpai pada pemeriksaan ultrasonografi itu biasanya dengan kista ya, kista coklat. Jadi kalau tanpa kista coklat, kita tidak bisa mendiagnosa endometriosis dengan USG. Jadi dengan gejala ya, dengan gejala pada pasien yang mengalami nyeri haid yang berlebihan, atau sampai tidak dapat melakukan aktivitas, ataupun sampai harus mengkonsumsi obat-obatan untuk penghilang rasa nyeri, ya itu baru kita bisa duga ada endometriosis. Jadi kalau secara ultrasonografi itu pasti karena ada kista coklatnya. Nah, jadi balik, kista coklat ini tumbuh di indung telur. Nah, dikatakan bahwa endometriosis juga dapat mengganggu kesuburan. Dia akan mengganggu kemampuan daripada indung telur untuk menghasilkan suatu sel telur yang matang untuk dibuahi. Yang kedua, dia juga akan meningkatkan yang namanya sel-sel radang di cairan perut, sehingga dia dapat mengganggu proses ovulasi di indung telur. Ya, juga mengganggu kualitas oosit dikatakan. Yang ketiga, dia juga dapat membuat si saluran tuba itu sumbat. Nah, hal-hal itulah yang dapat mengganggu seorang wanita untuk bisa hamil pada kasus endometriosis. Tapi tidak tertutup kemungkinan sebenarnya pada wanita endometriosis itu bisa hamil alami. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi 50-50 ya. 50-50 untuk bisa hamil. Nah dokter, kalau misalkan nih dokter ingin ikut program inseminasi, kira-kira syaratnya apa aja sih dokter? Ini syarat atau kandidat? Maksudnya gimana? Tetap aja kemampuan daripada sepasang suami istri yang mau masuk ke dalam program inseminasi itu diharuskan salurannya yang bagus. Dan sperma itu tidak memiliki kualitas yang sangat jelek seperti di bawah 5 juta ya. Jadi dia berkisar antara 10 sampai 15 itu masih bisalah kita berikan kesempatan untuk menjalani inseminasi. Kalau misalkan tuba fallopiannya tersumbat satu dokter, apakah mungkin untuk inseminasi dok? Kalau saluran tersumbat pada wanita ini, jadi pilihan-pilihan yang bisa kita tawarkan itu bisa inseminasi, bisa langsung IVF, bisa saja lakukan dulu HSG ulang, jadi bisa juga lakukan operasi untuk memperbaiki sumbatan, tergantung kasusnya. Nah, terus kan dok, ini kita beralih sedikit lagi dokter ke AMH. Jadi dari question box kita yang kemarin, ada nih dokter beberapa yang bertanya tentang AMH. Nah, AMH itu apa sih dokter sebenarnya? AMH itu adalah hormon yang menggambarkan cadangan telur seorang wanita. Jadi seorang wanita itu dilahirkan sudah ada dikaruniai sejumlah besar telur saat lahir, 1-2 juta. Saat dia puber itu sisa 300 hingga 400 ribu sel telur. Nah, itulah yang dipakai sepanjang hidup mulai masa reproduksi sampai dia berakhir dengan menopause. Nah, tidak ada penambahan, yang ada pengurangan. Ya, sepanjang hidup wanita dia hanya menghabiskan telur yang sudah ada. Jadi sepanjang kehidupan ini hal-hal yang dapat membuat si sel telur ini habis lebih banyak itu bisa dikarenakan lifestyle juga.
lifestyle, radikal bebas, ya kan? Artinya jarang makan antioksidan atau kenanya radiasi, terpapar radiasi, kemoterapi, demikian. Atau pernah dilakukan operasi. Jadi AMH ini ada sebagai salah satu tool atau cara kita untuk mengetahui bagaimana keadaan cadangan telur seorang wanita. Sehingga kita tahu bahwa seorang wanita ini respon dia di dalam menjalani program yang kita berikan ini kira-kira tinggi kah, normal kah, atau rendah. Gitu. Jadi kriterianya ada tinggi, normal, rendah. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini yang harus kita investigasi dengan AMH. Sehingga kita tahu keberhasilan dari seorang wanita itu. Nah kalau misalkan nih dokter, dia masih termasuk muda, masih 34 tahun, itu apakah mungkin dokter cadangan telurnya atau AMH itu sangat rendah? Kalau memang mungkin, kira-kira kenapa ya dok? Kok bisa dia cadangan telurnya bisa masih di bawah 34 tapi rendah? Jadi gini, kita harus juga tahu apakah si wanita ini pernah menjalani operasi. Karena operasi dapat memungkinkan, operasi pada indung telur ya, itu memungkinkan terjadinya biasa itu pada pengangkatan kista, sehingga cadangan telur itu jauh berkurang. Ya, ditunjukkan dengan AMH yang sangat rendah, sekalipun dia di usia yang masih muda. Jadi ada namanya usia kronologi, jadi usia kronologi 34 masih muda. Ternyata usia biologi, AMH-nya rendah. Nah itu harus kita investigasi apakah pernah melakukan operasi. Nah satu hal, laju penurunan ya penurunan cadangan telur itu tidak terlepas daripada yang saya bilang tadi, lifestyle, merokok, ya minum alkohol, terpapar radiasi atau kemoterapi, hal-hal demikian. Namun tidak lepas juga sebenarnya di dalam kasus gangguan infertilitas ini pada wanita-wanita yang insufisiensi ovarium ya, di mana di dalam ovariumnya itu ada terjadinya apoptosis yang lebih cepat, laju kematian alami yang terprogram di indung telur itu cepat. Jadi sehingga menghabiskan cadangan telur lebih cepat, sehingga cadangan telur yang tersisa di umur yang sangat muda itu pun dia kecil, sehingga ditunjukkan pada AMH yang rendah. Gitu. Jadi beda usia kronologinya yang harusnya 34, tapi usia biologinya udah sama dengan 42. Gitu. Bisa saja. Jadi diinvestigasi lagi lah apa yang sudah terjadi, apa faktor-faktor resikonya, sehingga itu membutuhkan untuk lebih cepat penanganan ya, masuk ke dalam program apa yang bisa dibuat supaya si wanita bisa hamil sebelum si indung telur ini berhenti kerja. Kalau sudah berhenti, sudah menopause ya, nggak bisa lagi ya kan. Nah kalau misalkan cadangan telurnya itu sangat rendah dokter atau rendah, itu apakah mungkin masih bisa menghasilkan sel telur yang bagus dok? Cadangan yang rendah pada usia tua atau pada usia muda? Pada usia muda di bawah 34 tadi atau 34 tahun. Balik lagi dengan begini. Cadangan telur yang rendah itu dikaitkan dengan respon sebagai responder yang kemungkinan dia low respon. Jadi kemungkinan untuk menghasilkan sel telur yang bagus juga rendah. Jadi ada korelasinya. Makanya kalau udah AMH-nya rendah, ya cepat-cepatlah jumpai dokter untuk mendapatkan program apa yang terbaik bagi si wanita untuk mendapatkan kehamilan. Yeah. Terus kita beralih ke siklus haid dulu nih dokter. Nah siklus haid kan tadi ada kita bahas juga mungkin ada gangguan ovulasi gitu ya dokter. Kalau ada pasien nih dokter, siklus haid ini sebenarnya lancar, tapi dia tidak kunjung hamil. Itu kira-kira kenapa ya dokter? Siklus haid lancar, ya balik lagi, bagaimana dengan saluran telurnya? Bagaimana dengan spermanya? Sekalipun dia mengalami siklus haid yang lancar, tetap pasangan suami istri yang sudah 12 bulan menikah, mencoba untuk mendapatkan kehamilan, tidak hamil-hamil, ya harus dilakukan investigasi. Terus kan dokter, kalau misalkan nih dokter sperma suami bergeraknya yang bergerak itu sedikit, kira-kira solusinya apa ya dok?
bergerak sedikit. Ini bergerak sedikit karena ditotal-totalkan karena memang jumlah spermanya secara keseluruhan juga sedikit atau gimana? Beda Oh, kan? berarti Beda dia spermanya banyak, tetapi yang bergeraknya sedikit, sama memang dia jumlah total pun memang sedikit. Jadi kalau jumlah totalnya pun memang sedikit, ya wajar aja yang bagusnya pun sedikit. Nah kalau memang jumlah totalnya sedikit, sebaiknya pemeriksaan itu diulang. Diulang 3 bulan kemudian. Kita tahu usia sperma itu 72 hari. Artinya dia akan di-renew, akan dapat yang baru. Supaya pemeriksaan ini lebih bisa kita percaya. Setelah 3 bulan, coba kembali pemeriksaan sperma. Jadi kalau memang dia tetap sedikit jumlah totalnya, dia sebagai salah satu kandidat untuk dilakukan pemeriksaan hormonal. Untuk mengetahui apakah memang adakah gangguan di pusat atau di testis. Gitu. Jadi hormon mana yang terganggu. Jadi lanjutannya memang harus diulang pemeriksaan sperma. Kalau memang tetap ada kelainan jumlah yang sangat berat, itu harus diperiksa hormonalnya untuk mengetahui kelainan yang dapat ditangani di situ. Nah, kalau misalkan nih dokter, ada pasien, dia mungkin baru pertama sekali ingin program. Kira-kira nih dokter, kita agak bahas biaya sedikit nih dokter. Kira-kira biaya konsultasi berapa sih dokter untuk sekali konsul? Iya, biaya konsul sih biasa 500 ke 600 ribu sama USG ya. Udah sama USG ya dok? Kalau untuk ikut program bayi tabung atau IVF, estimasi biaya kira-kira berapa sih dok? Kalau di Halim Fertility Center dengan pilihan short protokol ya kan, pilihan protokol untuk bayi tabung ini kan ada banyak. Jadi untuk yang kandidat wanita yang masih bagus telurnya, masih muda ya, pasangan suami istri, bisa memilih short protokol. Biaya short protokol kita itu berkisar 38,5 juta. Jadi situ sudah termasuk obat pemicu sel telur, ya, penghambat pecah dini sel telur, sama untuk pematangan sel telur itu berkisar harganya di 17-an, ya, dan pelaksanaan daripada alat dan bahan OPU serta tindakan OPU itu sekitar 20-an. Jadi totalnya itu sekitar 38,5 juta berkisar. Di luar daripada pemeriksaan laboratorium. Oh, di luar lagi ya dok ya? Di luar kalau ada misalkan rumah jauh ya dokter, menggunakan homestay di sini di luar lagi ya dok? Beda. Iya. Nah, dokter ini kita udah banyak sekali bahas tentang infertilitas. Kita udah kupas tuntas semua, dan kita juga udah menjawab dari question box-nya Ayah dan Bunda yang udah mengirimkan ke story kita, ke Instagram kita. Dan tanpa terasa nih, waktunya sudah habis untuk IG Live kita. Nggak terasa ya dokter? Nah, kami mengucapkan terima kasih dokter sudah mau bergabung dengan IG Live kita di sini. Mungkin di lain kesempatan dengan topik yang baru lagi, kita akan mengupas tuntas hal-hal yang baru terkait tentang kesuburan maupun ketidaksuburan ya dokter. Nah, untuk itu, untuk moms and dads maupun ayah bunda, setelah nanti kegiatan ini, IG Live ini berakhir, kita akan mengirimkan link survei. Nanti moms and dads boleh lihat ya di biodatanya HFC. Untuk itu, dokter, sudah boleh nih kita akhiri kegiatannya. Kalau pasangan suami istri mom and dad ada yang mau ditanyakan boleh ya dilanjutkan di pertanyaan di Instagram HFC, kita coba akan menjawab sebisa mungkin ya. Harapan kita ya dapat membantu mom and dad untuk bisa mendapatkan kehamilan ya. Doa kita juga supaya kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga mom and dad dapat mendapatkan kehamilan, sehingga dapat mendapatkan kebahagiaan bagi calon mom and dad sekalian. Oke, terima kasih dokter. Sampai bertemu selanjutnya di IG Live kita, dokter. Salam. Terima kasih, dokter. Sampai jumpa. Sampai jumpa untuk semua ayah bunda.
Oh ya, link survei nanti akan kita bagikan. Jangan lupa ya, untuk ayah bunda yang sudah mengikuti IZ Live ini, langsung cek aja di biodata kita. Nanti setelah ini akan kita munculkan ya, dan kita ajarin gimana cara mengisinya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Dokter Muda. Terima Dadah. kasih, Dewi. Bye.